Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu berharap kalian semua baik-baik saja. Teman-teman, tetap semangat ya. Tetap menjaga kesehatan ya. Saya merindukan kalian. Adapun kompetensi dasar untuk muatan matematika subtema 4 yaitu KD 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. KD 4.5 mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan uang. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui kompetensi dasar untuk muatan matematika di subtema ini, selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan kita belajar matematika di subtema 4 ini yaitu yang pertama, dengan teks yang disajikan, peserta didik atau anak-anak mampu menaksir harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Jadi, hari ini kita juga akan belajar cara menaksir pecahan uang ya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang kedua, dengan teks yang disajikan, peserta didik dapat menentukan uang kembalian dari kegiatan jual beli. Nah, kita juga akan belajar tentang uang kembalian ketika kita membeli barang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk matematika di subtema 4 ini, adapun materi ajarnya ada di buku Pepetik 2C halaman 105 sampai 106, di buku Maestro tema 3 dan di buku ISPS. Yang pertama, kita akan belajar tentang menaksir jumlah harga sekumpulan barang. Nah, anak-anak perhatikan ya contohnya. Jadi kita akan belajar nih cara menaksir harga barang. Nah, untuk menaksir harga barang dapat dilakukan dengan pembulatan ke atas yaitu ke ribuan terdekat. Nah, maksudnya seperti apa? Kita akan perhatikan contohnya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada gambar biskuit, harganya yaitu 5.800. Yang kedua ada gambar coklat, harganya 7.600 dan yang ketiga ada gambar bolu. Kita bilangnya bolu aja ya. Harganya 9.500. Jadi di sini ada 3 gambar barang dengan harga yang berbeda-beda. Nah, kita akan belajar cara menaksir harga barang tersebut dengan melakukan pembulatan ke atas, yaitu ke ribuan terdekat. Oke anak-anak, caranya seperti ini. Nah, penaksiran harga dilakukan dengan membulatkan ke atas. Oke, perhatikan tabel. Jadi di sini sudah ada tabel harga biskuit, coklat, dan bolu. Ada tabel harga sebenarnya dan harga penaksiran. Nah, ketika kita melakukan menaksir harga, maka kita melakukan pembulatan ke atas. Misalnya nih, nama barangnya biskuit. Harga sebenarnya yaitu 5.800. Maka kita dapat melakukan pembulatan ke atas. Sehingga harga penaksirannya menjadi Rp6.000. Nama barang coklat, harga sebenarnya 7.600, maka harga penaksirannya yaitu Rp8.000. Yang ketiga, nama barangnya yaitu bolu, harga sebenarnya yang tadi 9.500, maka kita dapat melakukan pembulatan ke atas yaitu harga penaksirannya 10.000. Nah, perhatikan perbedaan antara jumlah sebenarnya dan jumlah taksiran. Kalau kita menjumlahkan harga barang pada harga sebenarnya, maka totalnya yaitu Rp22.900. Ketika kita sudah melakukan penaksiran dengan pembulatan ke atas yaitu ke ribuan terdekat, maka jumlah taksiran atau total harga barangnya yaitu Rp24.000. Jadi ketika kita mau membeli barang atau misalnya kita mau ke warung nih, kita udah tahu harganya sekian gitu ya. Nah, kita bisa membawa uang kira-kira atau menaksir uang yang akan kita bawa untuk membeli barang. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang kedua yaitu menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Misalnya, kita ada bawa uang 5.000. Nah, terus kita mau ke warung nih. Nah, barang-barang apa aja sih yang bisa kita beli untuk
uang 5.000. Ya tentunya tidak boleh lebih dari 5.000 ya, kayak gitu. Karena uang yang kita bawa atau uang yang tersedia yaitu 5.000. Kita akan sama-sama belajar cara untuk menentukan barangnya. Oke, Ibu ada cerita, di sini ada teks bacaan. Kimberly ingin pergi ke toko Suka Belajar yang menjual peralatan sekolah. Dia memiliki uang Rp7.000. Berikut harga barang peralatan sekolah di toko Suka Belajar. Nah, di toko Suka Belajar ini menjual peralatan sekolah. Yang pertama pensil seharga 1.500. Yang kedua penggaris seharga 3.500. Dan yang ketiga buku seharga 4.500. Nah, dengan uang Kimberly yang ia bawa Rp7.000, barang apa aja ya yang bisa dibeli oleh Kimberly? Kita sama-sama akan belajar. Oke, nah ternyata dengan uang 7.000 tadi yang tersedia atau yang Kimberly bawa, Kimberly bisa membeli pensil dan penggaris. Jadi pensil kan harganya 1.500, penggaris 3.500. Sehingga total barang yang dapat Kimberly beli yaitu harganya Rp5.000, pensil dan penggaris. Barang apa lagi? Iya, pensil dan buku. Pensil 1.500 dan buku 4.500, maka total barangnya pensil dan buku yaitu Rp6.000. Kenapa tidak penggaris dan buku? Karena uang yang dibawa Kimberly 7.000, sedangkan penggaris dan buku kalau kita totalkan harganya yaitu Rp8.000, melebihi uang yang dibawa oleh Kimberly. Jadi ketika kita ingin membeli barang, tentunya tidak melebihi uang yang kita bawa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Menghitung uang kembalian. Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar nih cara menentukan uang kembalian. Nah, tadi harga barangnya itu ternyata kan kurang dari yang uang Kimberly bawa ya. Nah, dari sini kita bisa hitung nih uang kembaliannya. Jadi pensil dan penggaris total harganya 5.000. Uang yang dibawa Kimberly 7.000, berarti 7.000 dikurang 5.000 sama dengan 2.000. Artinya Kimberly masih mendapat kembalian Rp2.000. Atau misalnya pensil dan buku nih, total harganya 6.000. Jadi uang kembalian Kimberly yaitu Rp1.000. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk di subtema 4 khusus. Selamat anak-anak, kalian telah berhasil belajar matematika subtema 4 tentang menaksir pecahan uang. Good job, selamat belajar.